proses pemilu sudah berjalan. Proses pemilu sudah berjalan, kita sudah menyampaikan TCS kepada KPU. Setiap partai politik itu calegnya itu dari DPRD Kabupaten Kota, Provinsi dan DPRD jumlahnya 20.000 orang, kurang lebih 20.000 orang. Jadi kalau ada 12 partai politik itu ada 300.000. Nah, mereka ini kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih kalau dia pakai sistem itu. Maka kita minta supaya tetap sistemnya. Nah, kalau mereka memaksakan, mungkin orang-orang itu akan minta ganti rugi. Paling tidak mereka kan mengurus SKTK segala macam itu ada biaya. Dan kepada siapa ganti rugi yang mereka minta? Ya, dia memutuskan sistem. Bayangkan kalau 300.000 orang itu minta ganti rugi, dan kalau dia berbondong-bondong datang ke MK, ada kawan juga MK itu. Bukan kita minta, kan mereka amat itu daftar. Daftar itu undang-undang yang berlaku sampai sekarang itu sistemnya terbuka. Jadi mereka nggak salah. Sampai dengan pendaftaran kemarin, sistem yang berlaku adalah sistem terbuka. Nah, jadi kalau ada yang mencoba merubah sistem itu, orang yang mendaftar sebanyak itu akan protes. Dan kita tidak suruh, karena mereka kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih. Ya kan, kalau dia dengan sistem tertutup, dia tidak bisa dipilih. Yang dipilih partai politik. Itu persoalannya. Ini bukan kita mengada-ngada, itu realitas yang ada berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang berlaku saat ini. Itulah yang kira-kira yang akan kami sampaikan. Nanti untuk ada pertanyaan-pertanyaan kami akan bergilir antara para politik. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Jadi semua ini di sini saya dari fraksi Golkar bersama Pak Doli, Ketua Komisi 2, Pak Ibas, Ketua Fraksi Demokrat, Pak Anu, saya dari Demokrat. Sudah tahu ini yang kalau wakilnya Pak Prabowo, wakil Ketua Umum gelarnya Doktor. Ya, itu. Jadi kalau ada biasanya kalau ada jawab-jawab itu masalah Bapak ini yang biasa. Pak Habibur Rahman di komisi, di belakangnya Pak Wilhadi, sebelahnya Pak Ketua MPR, Pak Yandri pakai kopiah sekarang karena mau pemilu. Dari PAN, dan ketua fraksinya ada di sini. Ini dokter juga ini, Saleh Daulain namanya. Pak PKS, nah Pak Jazuli, Dr. Bulga, Jazuli ini. Nah, ini saudara kita, Pak Robert Rowe dari Partai Nasdem, ketua fraksinya ini. Nah, Pak Patan ini sekretaris fraksi PKB. Tadi bersama Pak Tuntun, karena Pak Tuntun mungkin sedang mengurus ada masalah pergantian nomor-nomor di PKB. Pak Amir Sukara ini ketua fraksi P3, juga wakil ketua umum P3. Pak Amir Sukara, dokter. Jadi kalau ada pertanyaan silakan, dan nanti kami akan bergilir siapa saja yang akan menjawab. Ini bagaimana bukan P3 dan P3 karena beda. Apa satu koalisi tapi beda lagi.
Mungkin ada nama Pak. Saya satu aja yang saya katakan soal DPR ini itu biasa. Ya, untuk satu ini kita beda. Yang ini sama beda. Jadi biasa. Politik kan tidak selalu hari ini berteman, besok berteman, besok berteman itu kalau terbuka bisa. Itu jadi tidak ada musuh-musuhan. Perbedaan pendapat itu dijamin ya kan? Terus itulah jawabannya. Bukan tetap tertutup, Pak. Dan sekarang terbuka. Ya, kami tidak pernah berpikir MK karena apa? Dulu MK yang memutuskan sistem kedua. Hal itu sudah final. Dan ingat, sistem pemilu itu adalah sistem yang sangat dinamis pada Eropa. Sedangkan MK itu yang dia putuskan itu adalah norma. Cocok tidak dengan Undang-Undang 45. Kalau sistem terbuka cocok karena pasalnya mengatakan anggota DPR dipilih oleh rakyat. Kemudian peserta politik adalah partai. Dan isinya adalah para rakyat. Dipilih rakyat kan? Norma itu mengatakan dipilih rakyat. Anggota DPR itu tidak dipilih oleh partai. Jadi sebenarnya domain undang-undang itu bukan di MK, buat MK, karena dia bukan norma, dia adalah sistem bisa berubah tergantung kesepakatan anggota DPR selaku pembuat undang-undang. Itu bicara. Mungkin cukup ya, karena tadi Pak Arsul sampaikan kalau perbedaan di DPR ini biasa. Bahwa kami dengan PDIP membangun kerjasama di Pilpres berbeda dengan Pileg. Pileg ini kami punya pikiran yang mungkin tidak sama, karena kami mau yang terbuka, PDIP kami buka. Ya, silakan. Ada lagi. Bisa ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, cukup ya? Oh, ini Pak Yan ini. Enggak. Sedikit saja, saya kira ini penting ya, tidak posisi kita berhadapan-hadapan dengan MK tidak. Bahwa ini aspirasi murni, jadi jangan sampai MK itu mengangkangi aspirasi rakyat. Ini kan representasi dan aspirasi rakyat. Maka sikap negarawan itu dituntut sekarang MK. Dan yang kedua, sudah berapa kali orang menggugat Presiden Tersul selalu bahasa MK itu open legacy pembuat undang-undang. Sama saja dengan sistem pemilu. Jadi kalau sampai MK memutuskan hal yang berbeda dengan putusan tahun 2018, artinya MK sepertinya main dua kaki. Di Presiden Tersul mereka mengatakan open legal policy pembuat undang-undang karena itu menyangkut Presiden Tersul. Di sistem pemilu kenapa itu sepertinya mau diacak-acak. Saya kira, tapi kami berkeyakinan MK akan tetap komitmen dengan putusan tahun 2018 tetap proporsional terbuka. Jadi saya tambahkan bahwa kita semua punya komitmen atas terselenggaranya pemilu tepat waktu 2024. Tidak ada penundaan. Nah, semua prosedur pencalekan dan pembinaan yang dilakukan semua partai politik itu mengacu kepada organisasi proporsional terbuka. Seperti Partai Gerindra terdiri dari banyak sekali unsur, ada prajurit, purnawirawan, ada petani, ada aktivis seperti Habibur Rahman ini, ya kan, ada nelayan. Semua ingin kader-kadernya ditempatkan di daftar caleg dan bersaing secara fair, punya kesempatan yang sama. Nah, kalau dibikin sistem proporsional tertutup, maka akan ada permasalahan yang amat besar soal memilih siapa yang akan mendapat nomor 1. Nah itu, jadi kalau dipaksakan perubahan orientasi dari terbuka menjadi tertutup, semua partai punya masalah yang sama, bukan hanya di DPR RI, tapi di DPRD provinsi, kota, dan kabupaten. Itu masalah yang sangat besar. Bisa-bisa banyak sekali orang yang mundur sebagai caleg, sehingga tahapan pemilu bisa terancam. Yang kita inginkan
komitmenkan untuk terselenggara tepat waktu bisa terancam, bisa terganggu, dan jangan sampai tertunda, gitu kan? Kalau dipaksakan menjadi proporsional tertutup. Karena itu kita sangat berharap ini sudah sangat clear, sudah sangat jelas ya. Aspirasi masyarakat baik secara formal diwakili oleh kami sini 8 fraksi maupun teman-teman pantau di media sosial maupun media massa, mahasiswa, petani, buruh semua menyatakan ingin proporsional terbuka, ya, tidak proporsional tertutup. Saya pikir ya apapun yang disampaikan Pak Denny Indrayana kemarin, apakah itu benar-benar informasi yang bocor ataukah memang belum ada keputusan, yang kita khawatirkan bukan itu. Yang kita khawatirkan jangan sampai ini proporsional tertutup. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul 8 fraksi di DPR RI melanjutkan dari apa yang telah kita dengar. Ketika itu di bulan Februari pimpinan partai politik sekitar 8 partai politik yang ada di Indonesia berkumpul untuk membicarakan hal yang hari ini kita bahas. Salah satunya adalah terkait dengan sistem proporsional terbuka. Partai Demokrat dan fraksi Partai Demokrat tentu tetap konsisten. Hari ini sistem proporsional terbuka adalah sistem yang terbaik. Apalagi kita juga menggarisbawahi tahapan proses-proses pemilu yang telah dilakukan oleh KPU dan teman-teman di parlemen, bahkan teman-teman partai politik baik yang ada di parlemen dan yang akan mengikuti pemilu juga telah bersiap-siap. Bisa dibayangkan harapan mereka adalah harapan mengikuti proses demokrasi dengan sistem pemilihan proporsional terbuka. Dan dengan waktu yang tidak begitu lama lagi, di bulan Februari kita semuanya akan berbondong-bondong untuk datang